Mari semua nyanyi haleluya. Mari berlomba kita cinta, rasa mulia Dia Yesus. Sekali lagi.
pujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, persatuan ditinggikan di atas Gloria, persatuan ditinggikan pujian. Gloria, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria. Haleluya, puji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami melewati sepanjang hari. Kasih-Mu melimpah-limpah bagi kami semuanya. Hidup-Mu melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih. Oh, Engkau terus menerangi hati kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kasih-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan. Oh, oh. Yesus, Kau segalanya. Kasih-Mu yang Kau curahkan. Haleluya. Yesus, Kau sangat baik. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak satu saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu. Hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi ku nyanyi Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku perbuatanmu besar, perbuatanmu dahsyat. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat. Haleluya. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, sudah bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi. Dalamnya kasih sayang-Mu, tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, sudah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku,
lagi. Dalamnya kasih sayang tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang kulewati, dan bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur, bersyukur ada dalam hati-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur Kau ada. Bersyukur Kau ada dalam hatiku. Ku bersyukur, bersyukur Kau ada dalam hatiku. Ku ada dalam hati-Mu. Kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada dalam hati kami. Terima kasih. Oh, setiap hari Engkau mencerahkan kami. Setiap hari Engkau menyegarkan kami. Kami boleh memandang Engkau. Engkau boleh menampakkan diri bagi kami. Engkau tidak pernah gagal dalam firman. Perkataan-perkataan-Mu kami nantikan setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur hari-hari yang kami lewati. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kami boleh menikmati hidup. Dan Engkau juga boleh menikmati kami. Kami boleh memandang wajah-Mu. Dan Engkau juga boleh memandang wajah kami. Terima kasih. Engkau semakin hari oleh karena firman-Mu. Engkau semakin memurnikan kami. Semakin menjadikan kami menjadi emas yang dimurnikan. Sehingga kami menjadi transparan seperti Engkau transparan. Engkau berterus terang. Ketika kami juga berterus terang di hadapan. Engkau berperkara ketika Kau menemukan kami. Sudah siap untuk berperkara dengan Engkau. Terima kasih untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan firman. Firman-Mu tidak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan. Oh, sekali lagi Engkau mencerahkan kami malam hari. Kami makan sehidangan dengan Engkau. Biarlah kiranya segala keraguan-raguan diangkat dari kami. Oh, sehingga kami makin lama makin jelas memandang Engkau. Kami terbuka di hadapan. Kami tidak bisa bersembunyi dari Engkau. Engkau melihat kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkau menempatkan firman-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kalau Engkau berkenan hadir hari ini, menyatakan diri-Mu bagi kami, berbicara dan mengajari kami dengan hikmat. Kami bersyukur. Semuanya karena Engkau. Biarlah semuanya kemuliaan bagi Engkau saja. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom, selamat malam. Haleluya. Bagaimana malam hari ini?
Tuhan. Baik, saudara. Minggu depan kita akan buat ini ya. Ini terpaksa yang di Batam dulu ya. Jadi live gitu. Bukan virtual seperti ini ya. Di benar-benar Pak, kita mau buat kayak sharing live gitu. Jadi nanti teman-teman, saya pastikan harinya hari apa ya pasnya ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Bisa ya? Jadi kita pertemuan di gereja ya. Ya biasalah jam 7 saja ya. Atau jam setengah 8 boleh. Jadi kita sharing ya. Sharing live. Karena ini kan terbatas ya. Kalau mungkin setiap harinya Zoom saya terus yang berbicara gitu ya. Mungkin terbatas ya. Saudara mau cerita, mau mengungkapkan perasaan saudara, ketidakmengertian saudara, kebingungan saudara, ya, dan di situ terbuka ya. Tapi ingat saudara, perjalanan kita sudah cukup panjang, saudara. Saya tak henti-hentinya mengingatkan kepada saudara bahwa waktu-waktu yang sudah kita lewati ini anugerah ya. Ya, ini anugerah sehingga hargailah anugerah Tuhan ya, hargai setinggi-tingginya. Apa yang saudara dengarkan, walaupun nampaknya firman itu seperti mungkin menusuk kita gitu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Seperti lagu tadi saudara, tak usah ku takut. Nggak usah takut saudara. Saudara, kita ini milik kepunyaannya. Saudara, ketika dulu kita menerima Tuhan, kita menjadi orang percaya. Tahukah saudara, kita ini adalah anak-anaknya. Anak yang dikasihi. Namun kita belum dewasa. Dan memang pengajaran manusia tidak pernah membuat kita dewasa. Karena kita sama-sama manusia gitu ya. Maka tidak mungkin kita itu menghakimi manusia lain. Karena kita pun melakukan hal yang sama. Jadi tidak mungkin. Jadi harus ada dari luar kita, yaitu Allah itu sendiri. Ya. Lalu saudara, bagaimana Allah itu mau menghakimi, toh dipakai juga manusia. Ya. Jadi saudara, perjalanan kita sudah sejauh ini, saudara. Sekali lagi saudara, jangan takut. Karena kalau saudara takut, saudara nggak bisa masuk ke dalam zaman yang baru. Nanti nunggu lama lagi, saudara. Sekali lagi jangan tunggu sampai mati. Karena kita sudah mendapatkan janji hidup selama-lamanya. Karena ada dua bagian ya, dua kelompok. Yang mati akan hidup, tapi yang hidup, hidup selama-lamanya. Jadi tetap sama-sama hidup, tetapi ngapain kita nunggu mati? Nunggu mati kan berarti umur manusia 60, kalau kuat 70. Ada loh orang yang tidak mati-mati. Jadi masih misteri Tuhan itu. Saudara, orang-orang yang sudah mati, mendengarkan apa yang saudara katakan ini.
Tetapi saudara, sama dulu seperti mereka hidup. Seperti mereka hidup dulu. Kalau dulu mereka sulit mendengarkan hal-hal yang dari Tuhan, waktu mati pun sebetulnya nggak tertarik dengan itu. Jadi saudara, kalau ada di antara keluarga mereka atau yang pernah berhubungan dengan mereka dulu, mungkin mereka dicerahkan, maka kemungkinan mereka mendengarkan perkataan yang sekarang gitu. Dan mereka boleh mengerti. Ya, mereka boleh mengerti. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan sekarang ini, jadi ketika dia bilang saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah, gitu ya. Bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Berarti saudara, kalau dikatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba, berarti tepat setelah Tuhan bilang itu saudara, tepat itu terjadi. Jadi ketika dia pergi hari Jumat itu ya, turun ke dunia orang mati, itu adalah puncaknya. Jadi waktu dia datang itu, waktu dia bilang perkataan itu, jadi itu sudah terjadi. Jadi orang-orang mati sudah mendengarkan setiap pengajaran Tuhan pada waktu itu. Sekalipun tidak kelihatan, karena itu kan masalah firman, perkataan. Ya. Jadi ketika dia bicara seperti itu langsung terjadi. Jadi puncaknya adalah ketika hari Jumat itu dia turun, dia tinggal melepaskan saja. Tinggal membawa saja mereka. Jadi dia secara roh langsung datang ke tempat mereka. Jadi dia bisa langsung datang ke tempat mereka. Jadi dia langsung masuk ke dunia orang mati. Namun ketika dia ada di dunia orang hidup, orang-orang kudus sudah mendengarkan dia. Jadi ketika dia pas turun di situ, itu hanya seperti langsung membawa mereka. Melepaskan mereka. Jadi mereka sudah mendengarkan pengajaran selama itu, saudara. Selama dia mengajar. Ketika dia mengatakan itu, saudara. Jadi saudara, sekali lagi ini adalah masalah pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu semua tepat waktu. Tepat waktu, tepat orang, tepat musim, apalagi gitu. Semua tepat. Smart. Allah kita itu sangat smart. Smart itu bukan sekedar pintar. Tetapi smart itu tepat. Akurat. Ya. Nah, saudara, jadi ketika kita ada di masa sekarang ini, saudara, sekali lagi kita mesti perhatikan baik-baik. Kita sudah ada di waktunya, jadi bangunlah. Sadarilah. Keadaan seperti pada waktu Nuh katanya. Pada waktu Lot. Dia sedang datang mau merampas. Jadi pada waktu kita dilahirkan sekarang ini, kita dirampas. Makanya dikatakan jangan seperti istri Lot. Harusnya dari sekarang, perhatian kita mulai ke Tuhan. Arahkanlah perhatian saudara ke Tuhan. Artinya saudara, ketika perkataan ini muncul, dia tahu saudara, kita masih terikat dengan dunia ini. Tetapi yang diharapkan dari kita adalah kita datang kepada dia. Maka dia pasti melepaskan saudara dan saya.
Bagaimana caranya dia melepaskan, saudara? Dengan berfirman. Jadi ketika dia berfirman, saudara, memang itu tergoncang. Bahkan saya mau katakan sama saudara, kadang-kadang yang dikatakannya itu bisa saja itu berubah. Misalnya dikatakan hari ini apa, nanti apa gitu ya, besok apa, seolah-olah berbeda. Kok nggak sama ya dengan yang kemarin? Kemarin bilang begini. Kok jadi sekarang bilang begini? Tahukah saudara? Itu sengaja, saudara. Jadi saudara, firman itu bukan sekedar membuat kita mengerti. Jadi firman itu bukan sekedar pengetahuan. Oh, begitu ya, bukan. Firman itu juga dia itu kayak apa ya? Kayak dia runtuhkan, dibuat kita itu sepertinya jadi bingung. Awal-awal pasti begitu, saudara. Dengan pekerjaan yang terbaru ini. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kita pegang. Kita nggak bisa berpegangan di dunia ini. Kita nggak bisa berpegangan kepada hikmat manusia. Jadi saudara, sekarang nggak ada yang bisa bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi kepada hikmatnya sendiri. Dan sejauh ini saudara, yang dia harapkan dari kita adalah kita itu mendengarkan saja. Dengarkan saja, perhatikan gitu. Tidak usah berusaha mencari firman Tuhan yang pas untuk itu. Tetapi nanti akan diingatkan sendiri. Tapi jangan langsung menaruh, oh begitu ya. Saudara, siasat si jahat. Sekali lagi kalau saya katakan siasat si jahat, saudara. Memang tujuan dia adalah untuk melayani kita. Dalam arti begini, melayani dari sisi negatif. Jadi sparring partner. Jadi saudara, dia memang sengaja membuat kekacauan dalam pikiran kita. Tetapi dari sisi Tuhan itu baik. Supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita. Makanya dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi itu kebenaran. Jadi pada saat kita letih lesu lah, Tuhan suruh, ayo datang ke sini. Jadi ketika saudara mulai capek dengan hidup ini, apalagi saudara mendengarkan perkataan yang mungkin menggoncangkan saudara, makin capek saudara. Masalah saja nggak selesai dipikirkan. Datang lagi firman yang kayak gini. Kalau saudara menyalahkan manusia yang mengatakan itu kepadamu, maka engkau sedang menyalahkan Tuhan. Jadi saudara, sekarang ini benar-benar saudara, kita itu diajar langsung. Jadi ketika saudara, firman ini disampaikan kepada saudara, Bapa mengajar langsung, tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena mereka akan diajar langsung oleh Bapa. Tua, muda, besar, kecil. Diajar langsung. Ini adalah waktunya Tuhan. Jadi ini bukan lagi nubuatan. Ketika ada orang
yang mengucapkan itu. Nah, kenapa perkataan ini menjadi kuat? Karena orang yang menyampaikan itu diteguhkan hatinya duluan, saudara, dari hari ke hari. Makanya kita tetap makin hari makin dicerahkan, makin hari makin semangat, makin hari makin hidup, makin hari makin punya tujuan, makin hari makin bisa meninggalkan dunia ini. Makin hari makin bisa melepaskan kesenangan-kesenangan dunia ini. Itulah tandanya firman itu mulai berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saudara, dalam keadaan ini saudara, Tuhan itu senang. Saudara. Mukanya senyum. Dia, wah yang selama ini mungkin dia sulit dimengerti. Sekarang ketika ada orang yang mulai mengatakan tepat seperti yang di hatinya itu, dia sangat senang sekali. Tetapi dia tetap berjaga-jaga atas kita. Karena saudara, dia itu coba tahan gitu. Kadang-kadang saudara dia tahan berkatnya sama kita. Kadang-kadang kita dibuat kesulitan dalam ekonomi, dalam kesehatan kita. Ini saudara, tak perlu takut dengan itu. Selama saudara percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, jangan takut. Pegang saja itu saudara. Tetapi bukan berarti kalau saudara pegang itu, jadi saudara hidup sembarangan. Firman-firmannya harus saudara kerjakan. Hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil, berdamai dengan semua orang, menjadi lembut, menjadi sabar, suka memberi, ramah, tidak sombong. Itu adalah hal-hal yang sudah jadi ciri khas kita. Jadi ingat sekali lagi ya, bahwa perkataan sekeras apapun, kalau itu Bapak Saudara, tentu saudara tidak akan takut kepada Bapak Saudara. Karena saudara sudah kenal Bapak Saudara. Saudara seburuk apapun Bapak seseorang, harusnya anaknya itu tidak pernah benci kepada bapaknya. Karena dia bapaknya. Bahkan saudara hal yang negatif misalnya terjadi ya, kalau misalnya seorang ayahnya itu korupsi dan dibully oleh orang lain. Si anak itu saudara tetap mengasihi bapak. Sejahat apapun dia. Nah, saudara, bapak kita kan jauh lebih besar daripada bapak dunia ini. Bapak kita itu kasih. Jadi sekalipun saudara mendengarkan hantaman penghakiman, itu karena saudara benar-benar anak. Dan memang saudara, ada yang nggak benar-benar anak. Ada. Kalau enggak, tentu dia nggak berfirman begitu. Jadi ada anak yang benar-benar anak, ada anak gampang. Anak gampang itu saudara anak yang lahir bukan itu yang lahir karena zina, perselingkuhan. Sebetulnya Ismail juga itu anak gampang. Saudara. Itulah contohnya. Dan dulu saudara, anak yang lahir dari zina itu nggak bisa masuk ke bait suci. Nah, jadi saudara, kalau saudara memang rasa-rasanya kok orang lain itu kok enak saja yang menikmati dunia, tanpa rasanya mereka bebas aja. Tapi kok saudara rasanya itu salah dikit,
langsung kena vonis. Jangan mengatakan bahwa, aduh jangan-jangan ada yang salah. Tidak. Oke, bisa ada yang salah, tetapi saudara, tetap tujuannya itu karena kita anak. Ingat itu, saudara. Jadi waktu kita datang kepada dia, waktu kita datang karena kita hancur gitu ya, saudara, dengan cepat, saudara, dia akan hibur saudara. Dia yang menerkam, tapi dia yang membalut katanya kan. Itulah Tuhan kita. Jadi saudara, dia ketahui kalau kita bingung. Tapi saudara, jangan tinggal dalam kebingunganmu. Itu hanya tujuan dia hanya gini saudara, supaya kita itu mencari dia. Gitu. Kan kalau kita bingung itu kan berarti kan kita sudah keluar dari Tuhan. Jadi jangan salahkan bingungnya. Tetapi perkuatlah dirimu. Desaklah dirimu untuk tenang di hadapan Tuhan. Maka engkau akan mendengarkan perkataan. Ini loh, begini loh, begini loh. Maka dia akan mengajarkan kepada saudara firman Tuhan dengan perspektif yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Itulah yang saya alami setiap hari. Setiap hari. Jadi saya nggak begitu takut lagi. Bingung lagi untuk apa mengucapkan kepada saudara. Kadang kalau dikasih dia clue-nya, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak ada tanda-tanda apapun gitu, kadang dikasih sedikit gitu. Tapi nanti pas hari ini gitu mau menyampaikan udah lupa. Gitu. Padahal itu tadinya kuat. Nanti ini loh. Tapi saya selalu ingat di hati saya. Pas hari itu hanya apa yang akan diucapkan sekarang ini. Itulah yang akan saya ucapkan. Kalau enggak saudara, saya itu akan menemukan kehampaan di dalamnya. Tetapi begitu saya menemukan kehampaan itu saudara, saya datang lagi sama Tuhan. Padahal tadi itu ketika menemukan kehampaan, itu rasanya saya sudah berdosa sekali. Saudara. Rasanya aduh salah ya Tuhan. Saya sedih sekali kalau pas seperti itu ya. Kalau misalnya saya harus mengucapkan sesuatu yang bukan harusnya saya ucapkan. Itu rasanya saya melukai hati Tuhan. Tapi tahukah saudara, ternyata menurut Tuhan itu nggak apa-apa. Dan dia bisa bilang, jadi ketika pas pada saat itu saudara, saya datang kepada dia gitu. Saya minta ampun, saya dengan sedihnya. Entah kenapa, bisa tiba-tiba saudara, yang tadinya saya itu sedih gitu ya. Karena rasanya nggak bisa menyampaikan. Nggak bisa dengan emosi seperti itu. Tetapi memang ternyata jadi saudara, Tuhan itu nggak bisa emosi gitu. Karena saudara, setiap kali ada perasaannya yang berubah. Kalau dia emosi misalnya, itu terjadi kekacauan di bumi ini saudara. Jadi istilahnya dia itu ngomong, jadi walaupun nampaknya keras gitu ya, itu walaupun dia dengan murka gitu, tetapi sebetulnya aslinya Tuhan itu tidak begitu. Karena kalau dia misalnya emosi seperti saya misalnya saudara lihat dari mimik muka saya misalnya sampai seperti tegas gitu. Kalau seperti itu Tuhan, maka saudara bumi ini akan hancur saudara. Itu saudara tangannya gini aja ya. Gini aja tangannya gitu keluar. Itu iblis harus pergi gitu. Gini aja gitu.
Nggak perlu dia dengan suara keras, nggak. Jadi dia itu ibarat penjaga keseimbangan alam semesta ini, saudara. Batu aja dia, gitu. Gunung-gunung batu, saudara. Jadi saudara, makanya dia itu mau jadi manusia. Bahkan manusianya itu saudara tidak supranatural. Jadi saudara, kalau saudara lihat hamba-hamba Tuhan rasanya mungkin menunjukkan apa ya, kuasa Tuhan gitu ya dengan berbagai macam cara, saudara. Tuhan ketawa aja gitu. Songoni dopena di Wirotona katanya. Masih itu yang dia tahu gitu. Kan kalau misalnya apa namanya jawara-jawara muda itu kan, oh langsung datang ke pasar gitu. Siapa di sini yang hebat? Nah, jadi saudara ketika saya dengan sikap seperti itu, saudara, dia butuhkan. Karena di satu sisi memang bagaimana mengekspresikan itu. Jadi mengekspresikan perasaan Tuhan dengan tepat. Jadi ketika manusia yang mengosongkan dirinya ini, saudara. Jadi Yesus itu kan mengosongkan dirinya katanya kan. Jadi waktu dia marah itu, saudara, dia tidak marah dengan supranatural. Bukan kealahan. Jadi manusia itu dia marah. Jadi Tuhan yang marah, tapi melalui manusia sehingga nggak terjadi kehancuran. Karena kalau Tuhan langsung, waduh, sekali dia datang goncang bumi, saudara. Ya, jadi saudara, ketika keadaan seperti itu, jadi di situ tepat. Jadi saya perhatikan, saudara. Jadi saya ceritakan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan itu supaya ya paling tidak sedikitnya saudara mulai mengerti. Oh, nanti pas saudara ngalaminya, saudara tetap semangat gitu. Bayangkan Kain aja sudah mau bunuh Habel. Dia sudah tahu mau bunuh Habel. Tapi Tuhan tetap tenang saja. Nggak panik gitu. Saudara, ketika saya tahu perkataan-perkataan yang akan kita dengarkan adalah perkataan-perkataan yang keras, saudara. Awal-awalnya itu saudara sampai gini, Tuhan lari nih semua orang. Tapi saudara, Tuhan slow aja. Jadi Tuhan taruh dalam hati saya begini. Langsung dia taruh, ya sudah, ini kan bukan urusanmu. Ini kan urusanku. Tetapi begitu dia tahu dia itu nampaknya saya itu sudah apa namanya ya. Oh berarti kayak gitu. Jadi harus kayak gitu marah-marah gitu. Ya udah. Tepat pada saat seperti itu saudara, dia tahan. Stop, stop, stop. Nah lo. Jadi berbagai macam bentuk perasaan Tuhan terhadap kita itu saya rasakan gitu. Tetapi saudara, saya tanya lagi hati-hati sama Tuhan. Saudara, sekarang ini saudara, kita itu sedang ada melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, saya yang tahu, saya ngerti, saya deg-degan saudara. Karena saudara, kalau saudara menolak Tuhan yang berfirman, nah itu dalam kitab Ibrani kan? Coba kita buka dulu ya. Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12.
Ibrani pasal 12 ayat 28, 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan. Oh, dari atas dulu. Jagalah ayat 25 ya. Bisa munculin nggak? Bisa nggak? Ibrani 12 ayat 25. Oke, ada anak-anak ya. Anak-anak baca dulu ya. Dari atas itu ada Yabes, Jessica, Marvel, Yeye, 25, 26, 27, 28, 29. Satu-satu ayat ya. Dari 25. Ayo, Cika boleh? Kencang suaranya. 25. Gak usah keras. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapkan sekali lagi, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lanjut adik ke. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke. Sudah selesai ya. Nanti yang belum baca ada giliran ya. Jadi jangan tidur dulu. Oke ya. Tadi sampai siapa tadi yang bacanya? Adik K? Memang Esther nggak ada? Oke ya. Lihat ya. Ayat 25. Belum. Oh, 25 ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Jadi saudara, waktu itu adalah ketika di Keluaran pasal 19 itu. Itu kan terjadi langsung manifestasinya itu di alam nyata, alam materi. Terjadi guntur, kilat sabu menyambung gitu ya. Pas pada waktu Tuhan Yesus juga ketika Bapa berbicara dari surga terjadi guntur gitu. Kadang-kadang saudara dia manifestasikan itu juga. Ya, kadang-kadang dia manifestasi sekali-sekali gitu. Hanya untuk membuktikan. Makanya Tuhan bilang, suara itu terdengar karena kamu, bukan karena aku. Ya. Hanya untuk menolong kepercayaan mereka. Tapi sekarang dia bilang, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Inilah yang dikatakan langit dan bumi yang lama itu digoncangkan.
Jadi sekarang itu pengertian digoncangkan itu di alam roh. Di pengertian kita. Jadi benar-benar saudara, tak ada. Jadi dalam konteks ini sekarang ketika digoncangkan kedua kali ini, tidak akan ada orang yang bisa mengerti dia lagi. Makanya kita harus berani menghampiri dia, harus berani keluar dari bayang-bayang orang kudus sebelum kita. Siapapun dia. Karena sekarang masing-masing kita diajar oleh dia. Ini saudara mesti simpan dalam hati saudara. Tahu nggak saudara? Saya perkataan ini sudah lama sekali saudara saya simpan dalam hati saya. Sudah lama sekali. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu sudah lama sekali. Kira-kira tahun 2001 sudah. Dan saya sering sekali mengkhotbahkan yang ini, saudara. Dan ternyata, saudara, Tuhan yang membuat saya mengkhotbahkan itu. Gitu. Walaupun dulu saya tak mengerti. Tapi entah kenapa saya selalu sampaikan itu. Dan saya sangat bersemangat kalau sampaikan itu dulu. Bayangkan tahun 2001, sekarang 21, berarti 20 tahun. Saudara. Itu saya diingatkan tadi ya, ketika saya coba ini ya, renungkan gitu. Jadi seperti saya diingatkan apa yang suka saya khotbahkan gitu. Saya tidak pernah lari dari sini, dari perkataan-perkataan yang ini. Tapi pemahamannya sekarang, dulu pemahaman saya pikir dulu ini saudara adalah terjadi lagi gempa bumi, terjadi lagi ini. Sehingga saudara ketika terjadi gempa bumi tanda-tanda karena kita itu hanya melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu datang, orang sibuk di melihat tanda-tanda. Mempercantik tanda-tandanya gitu, memperkuat tanda-tandanya. Tuhan tidak pernah bisa dipahami. Jadi kalau saudara mendengarkan perkataan Tuhan sudah datang, saudara tidak berusaha untuk melihat. Menunggu-nunggu nanti saudara doa gitu, tiba-tiba Tuhan datang. Tidak seperti itu. Kalau kayak gitu, itu iblis yang menyamar yang datang. Dan dia bisa menyamar persis seperti Tuhan. Dengan pakaian segala macam, dengan dia buat bersinar, bisa. Dan itu diizinkan. Tapi sekarang, ketika saudara mendengarnya, saudara tinggal lihat sekarang, tinggal datang. Oh, Tuhan sudah datang ya. Perhatikan keadaan kita. Saudara, melihat Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan dengan pengertian manusia. Bukan. Tuhan menampakkan diri pun tidak harafiah. Tetapi benar-benar dia menampakkan diri. Jadi bahasa kita berbeda dengan bahasa Allah. Jadi untuk mengerti Allah, kita harus pakai bahasanya Allah. Dan bahasa Allah itu adalah anugerah bagi saudara. Ya, baik, kita lanjut ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya tidak tahu saudara, seberapa banyak orang memahami ini dulu. Dulu saya juga nggak memahami ini kok. Jadi sebetulnya yang sedang digoncang itu adalah pengertian kita. Jadi benar-benar yang lama sudah berlalu.
yang baru sudah datang. Yang penting adalah ciptaan baru. Ciptaan lama nggak ada guna katanya. Jadi benar-benar kita seperti dilahirkan kembali dari ibu kita. Jadi kayak kita mati, dilahirkan kembali, jadi baru. Jadi saudara, permulaan zaman baru itu dikatakan perang dan segala macam. Itu permulaan, jangan gelisah katanya. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini pergolakan, jangan gelisah. Itu hanya permulaan. Tenang saja. Jadi akan dibuat contoh-contoh dalam hidup kita. Tenang saja, tapi ingat, mulai sekarang begini, banyak duduk di kaki Tuhan. Karena sekarang saudara, dia benar-benar membuat satu kondisi kita boleh seperti ini. Saudara, ini benar-benar anugerah. Saudara. Dan saudara bisa rela, ya bagi kalau yang sudah, saudara kan tidak secara kebetulan karena daring kemarin kan, saudara jadi pasang internet kan. Kami juga kok bisa, dulu waktu masih di Cemara juga, kok bisa tetangga kasih kami gratis gitu. Di sini juga jadi pindah ke sini. Itu kan semua kan caranya. Tadi kan kami nggak mikir kalau pindah ke sini. Tapi kan begitu Tuhan buat semua, oh seperti ini ya. Kan nggak pernah terpikir jadi seperti ini keadaannya. Nah, inilah Tuhan yang buat. Saya pun mana saya pikir, itu saudara saya kan terpenjara dengan buku pemuritan. Bagaimana saya bisa meninggalkan buku pemuritan? Bagaimana saya meninggalkan pelayanan saya yang pergi keliling Sumatera? Saudara, saya meninggalkan pelayanan itu dan tidak lagi di dunia orang mati gitu ya. Saudara pikir? Itu Tuhan sendiri yang buat. Dan saya mengucap syukur sekali saudara. Dan akhirnya saudara pun lepas. Saya nggak tahu kalau kita terus ada di situ kemarin, saya nggak tahu saudara. Berapa banyak lagi korban. Tetapi tahukah saudara, itu pelajaran bagi kita, jangan takut. Sekarang kita mengerti tentang buasnya dunia orang mati itu, saudara. Sekarang dengan kita boleh mengingat kembali masa yang lalu. Wow, kita nggak boleh lagi mau ditipu oleh dunia orang mati. Kalau kemarin kita ditipu, saudara. Mungkin kita menginjili, oh kita lihat ada yang bilang lihat naik rohnya ke atas gitu. Karena saya nggak melihat, saya andalkan ibu yang meninggal itu, saudara. Saking percayanya dia dengan penglihatannya, saudara. Kalau saya ingat, saudara dituduh mencuri kepala ikan, saudara. Bayangkan, saudara, kami ini, saudara. Dilihat di penglihatan itu, saudara. Sampai tersebar, sampai oh ya orang percaya juga gitu loh. Ada yang percaya juga. Tapi saya, ya nggak mungkin lah saya jelaskan gitu kan. Ya terlalu ini sekali mencuri kepala ikan dari kulkasnya gitu. Tapi itulah orang yang melihat. Percaya sekali. Jadi karena dia yakin sekali dengan penglihatannya. Percaya sekali dengan penglihatannya. Ya, dan dulu dia nggak minta maaf akan hal itu, tapi sudah dimaafkan, sehingga dia senang sekarang di sorga, gitu kan.
Saudara, puji Tuhan saudara bisa lepas dari situ. Dan ternyata Tuhan mulai menunjukkan, kamu lihat nih. Jadi sekarang saudara, ketika kita mendapatkan pengertian tentang hidup selama-lamanya, wow, makin yakin, oh ternyata selama ini mereka ini ya, dipakai ya. Tapi bukan berarti itu nggak perlu. Itu perlu sama kita. Maksudnya begini, oh ternyata dunia orang mati itu kayak gini ya. Gitu. Ternyata si iblis itu memang pintar sekali ya, maksudnya bukan maksudnya dia memang kita puji dia pintar, tapi memang Tuhan membuat dia seperti itu. Jadi jangan berpikir begini saudara, kayak iblis itu kayak hebat sekali bisa mengalahkan Tuhan, nggak bisa. Iblis itu tetap pelayannya Tuhan untuk melayani kita supaya kita sampai kepada kesempurnaan kita. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuasa kita mengalahkan dia, tetapi dengan keteguhan hati kita. Sampai dia benar-benar merasa malu sekali. Dia pikir saudara, dia bisa menggoda kita supaya kita itu jadi sombong karena kita punya kuasa. Makanya kan dia bilang, jikalau engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah kan kamu bisa buat ini. Nah inilah yang sering digoda seorang hamba Tuhan muda. Bahkan yang tidak mau bertumbuh gitu. Yang mau menjadikan dirinya menjadi pusat perhatian. Lihat Tuhan Yesus saudara. Ketika ada orang yang minta masalah, yang masalah pembagian warisan gitu kan. Tuhan santai aja bilang, oh siapa yang angkat aku untuk ngurusin pembagian harta kalian? Tidak mau katanya. Tidak mau dia. Ketika ada perempuan Syrophoenician datang, tidak baik melemparkan roti yang harusnya kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Gitu. Ya, jadi saudara, jadi perkataan yang sekarang itu saudara, itu untuk menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya kita tidak tergoncang, supaya benar-benar kita tidak tergoncang. Makanya murid-muridnya pun dikatakan, apakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Katanya. Ketika datang seorang muda yang kaya itu kan, dia benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Dia pikir akan dipuji. Tapi Tuhan bilang, juallah segala milikmu. Wah, dia pulang dengan sedihnya. Lalu Tuhan bilang, alangkah sulitnya orang yang beruang masuk kerajaan surga. Wah, murid-muridnya itu sedih, saudara. Jadi gimana dong, katanya. Jadi siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, katanya. Tuhan bilang apa? Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, karena memang, saudara, pada waktu itu kan, orang Israel itu kan dijanjikan berkat secara materi. Memang. Jadi kalau mereka melakukan Taurat, melakukan tepat, pasti mereka kian lama, kian kaya, dan bertambah sangat kaya. Dan itu banyak orang yang mengalaminya. Sehingga, saudara, orang Israel, orang paling pintar, orang paling kaya, paling paling hebat, angkatan bersenjatanya, semua paling top gitu. Pertaniannya itu paling hebat semua, saudara. Nah, jadi ketika Tuhan datang membawa perubahan itu, jadi ketika si orang kaya ini, saudara, wow, dikatakan jual segala milikmu. Wah, nggak bisa. Itu perubahan yang sangat ini, saudara. Ini siapa nih? Itu sebabnya, saudara,
Begitu kita, saudara tadi awal-awalnya, wah mendengarkan rasanya semangat gitu kan. Apalagi kalau misalnya berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun akan begini, wow, bisnisnya akan begini, akan mulai begitu, wow, rasanya wah gitu. Tetapi saudara, mulai berikutnya saudara, kok arah pembicaraannya kok lain. Saya merenungkan saudara. Ternyata saudara dengan firman yang kemarin itu sedang memunculkan bahwa ternyata masih ada tersembunyi di dalam kita ingin sukses secara lahiriah. Masih ada tersembunyi. Tapi saudara, sebetulnya bukan berarti jadi itu lupa, tidak. Jadi kehidupan yang akan datang itu beda sekali. Jadi saudara, kita akan benar-benar menikmati kekayaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Bahkan kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Jadi firman itu dipakai untuk menggoncangkan. Jadi kalau ada teman-teman yang goncang kayak rasanya, aduh, udah mulai malas nih. Jadi bisa kena prank nih ceritanya, saudara. Makanya saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan yang menusuk gitu ya, rasanya ini untuk aku nih. Jangan takut, saudara. Enggak, firman Tuhan itu tujuannya itu. Jadi ketika saudara mendengarkan itu, ketika saudara mendengarkan perkataan yang menusuk seperti kayaknya nembak aku. Tuhan itu Bapa kita. Dia berkuasa. Jadi tepat ketika saudara mendengarkan perkataan itu, peganglah firman Tuhan. Oh berarti Bapa mengasihi aku. Bapa memilih aku untuk tidak dihukum bersama dengan dunia ini. Saudara harus punya pikiran yang seperti itu. Itu kita benar-benar seperti laki-laki gitu. Laki-laki yang dewasa ya. Jadi kenapa diambil istilah laki-laki saudara? Karena saudara biasanya kan perempuan itu cemen gitu. Se-strongnya istri saya saudara ada cemennya juga. Perempuan sih. Jadi semua perempuan di sini, sayang di sini nggak hadir yang ibu-ibu janda ya. Janda-janda strong. Saudara kalau saya lihat percakapan mereka di grup gitu ya. Istilahnya saya lihat saling menguatkan ini gitu ya. Maaf ya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kalian dan suami kalian juga mendengarkan dan mereka itu menjadi hidup gitu. Walaupun mereka sudah di alam lain. Ya. Jadi saudara, kadang saya dalam hati saya begini ya, ketika Tuhan memperhatikan saudara, para ibu-ibu di sini gitu ya. Jadi ketika dikatakan tampillah sebagai laki-laki, teguhkan hatimu. Ya. Jadi kadang-kadang yang laki-lakinya itu perempuan kadang-kadang lebih laki-laki daripada laki-laki. Strong. Teguh hatinya gitu. Ya. Karena pengenalan kita akan Allah gitu loh. Jangan mau mundur. Karena saudara firmannya nggak pernah gagal. Bayangkan saudara, dia disamakan dengan menyamakan dirinya dengan hakim yang lalim kan? Karena datang terus si perempuan itu kan. Supaya perkaranya dibenarkan gitu. Karena datang terus saudara. Aduh.
Jadi saudara, kalau kita mengenali Allah kita yang seperti ini, kalau kita pegang saja, enggak, dia kan pencipta. Dia kan yang menciptakan aku. Saudara, firman-Nya, jadi begini saudara. Ketika dia mengucapkan hal yang negatif tentang kita, segampang itulah dia menggantikan perkataan yang positif tentang kita. Dasar kamu ini, misalnya ketika dia perkataan seperti itu ya. Kamu memang malas, kamu memang lamban, kamu gini. Tapi saudara, ketika kita mendengarkan itu, kita nggak tersinggung. Kita datang sama dia. Suatu saat, perkataan itu diganti. Jadi rasanya perkataan tadi itu kutuk. Kamu yang cinta dunia, kamu begini, kamu cabul, kamu begini. Wah. Tepat ketika kita datang kepada dia, dia lihatin hati kita. Dia nggak tahan, saudara. Dia lihat terus kita, saudara. Kita setia datang kepada dia, dengerin, walaupun rasanya campur aduk di dalam, gitu ya. Tapi karena kita setia datang di hadapan dia, disitulah saudara, dia bisa ganti firman. Jadi saudara, yang memulihkan kita itu firman-Nya. Perkataan-perkataannya, di balik perkataan itu ada hidup. Tetapi itu juga pedang bermata dua, tajam, bisa memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kenali Tuhan yang seperti itu, saudara. Jadi saudara, ibarat kita ini sedang dilatih militer. Saudara jangan bilang, oh di tempat lain kok nggak ada seperti ini. Karena saudara spesial. Karena dia mau semua orang dipanggil, saudara, untuk duduk di sebelah kanannya dia. Semua orang dipanggil menjadi anak sulung. Jadi pilihan di tangan kita, saudara. Kita sudah ditetapkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia bilang ada memang yang ditetapkan tidak dipilih dari semula, gitu. Tetapi kalau terus memandang dia, jangan dengarkan perkataan iblis. Oh, jangan-jangan kamu itu memang tidak dipilih dari semula. Jangan-jangan kamu dipilih memang untuk dihancurkan gitu. Oh, jangan-jangan kamu sudah ditentukan untuk masuk neraka gitu. Saudara, sikap hati kita. Saudara, kadang-kadang ketika mendengarkan perkataannya tadi, kadang-kadang dalam hati saya juga begini, aduh. Ketika Tuhan ucapkan firman-Nya, saudara, tahukah saudara? Di baliknya, saudara, kita itu seperti, mana mungkin aku bisa mencapai ini. Tetapi perkataannya, hendaklah kamu sempurna, karena Bapakku yang di surga sempurna. Enggak bisa kita sempurna. Tetapi justru itulah, justru perasaan, aku tahu kamu tidak punya kekuatan, kekuatanmu tidak seberapa. Itulah yang membuat kita rajin duduk di kaki Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak pakai kekuatan kita ketika kita diperhadapkan dengan hal apapun di sekeliling kita, di luar kita. Ketika kita tiba pada waktunya, saudara, kita memerintah bersama dengan Dia. Jadi saudara, yang namanya Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya itu turun dan menyatakan diri. Jadi hanya ada dua tempat. Kalau enggak saudara di atas, saudara di bawah. Artinya begini saudara. Kalau saudara enggak turun bersama-sama dengan dia,
Berarti saudara di bawah yang melihat, tapi yang melihat itu enggak meratap. Jadi jangan berpikir, oh kita akan lihat di awan-awan. Ya, kalau kita lihat di awan-awan permai berarti kita tertinggal lah. Berarti kita menjadi milik dunia kalau sudah sampai di situ, saudara. Jadi kalau kita hanya menunggu Tuhan di awan-awan permai, habislah kita. Sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi kita ini sedang disiapkan. Jadi saudara, pengangkatan itu saudara bukan naik ke atas, dia lihat naik gitu. Seperti kenaikannya Elia gitu kan. Naik kereta gitu kan. Gambaran orang pengangkatan kayak gitu. Nggak kayak gitu, saudara. Kita masuk ke dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan di mana coba? Tahtanya Tuhan di mana? Langit adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku. Loh, berarti seluruh alam semesta ini dipenuhi oleh Tuhan. Seluruh alam semesta itu berarti tempat tinggalnya Tuhan. Jadi kita terangkat kemana? Sekali Tuhan bilang, engkau tidak tahu kemana aku pergi. Engkau tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Itu firman. Firman itu saudara langsung jadi. Nggak bisa. Kalau dibilang nggak bisa ya nggak bisa. Itulah firman. Tapi kepada murid-muridnya bilang, engkau tahu kemana aku pergi. Dan Yesus berdoa, aku berdoa supaya di mana aku berada, di situ mereka berada. Lalu Filipus bilang, Bapak tunjukkanlah. Oh, Thomas katakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, katanya. Kenapa engkau bilang kami tahu engkau kemana pergi? Lalu Filipus, tunjukkanlah Bapak itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang berbeda dari yang saudara dengar sebelumnya, yang sampai menggoncangkan pengetahuan saudara akan Tuhan, jangan takut saudara. Berarti saudara sedang mendengarkan Tuhan langsung. Ketika saudara dibuat dalam satu kondisi rasanya, aduh mana yang betul, berarti saudara sudah dekat dengan Tuhan. Tinggal saudara hanya melatih saudara pasrah. Saudara, diam-diam Tuhan ngajar saya secara pribadi gini. Bukan pas lagi dalam doa gitu. Itu dia bilang begini, dia coba seperti tadi ya diingatin. Kenapa kamu khotbah begini dulu? Kenapa begini? Kenapa dulu kamu menanyakan dulu Wahyu pasal 12 gitu. Ketika pertobatan kamu. Kenapa kamu begini? Itu kayak Tuhan buat semua. Coba kamu ingat-ingat. Ketika kamu keluar dari gerejamu dulu. Kamu keluar, coba kamu ingat. Bilang lagi saudara, saya ini. Terus lagi ketika kamu keluar dari sana. Keluar lagi dari ini, kamu masuk pelayanan ini. Kamu pikir sudah itu yang benar. Tapi kamu keluar. Aku yang keluarin kamu. Ketika sekarang dari hari ke hari. Saudara, itu benar-benar saudara menyadarkan begini loh. Kamu sudah melihat aku. Karena saudara, tempat tinggal Tuhan itu di mana? Jadi kalau dibilang dia, bawaku ke gunung kudusmu,
di tempat kediaman-Mu. Jadi saudara, tempatnya itu Gunung Kudus. Jadi gunung itu saudara adalah pengertian kita yang meningkat atau pemahaman kita lebih tepatnya. Dan pemahaman kita ini bukan hasil dari trial and error. Trial and error itu begini saudara. Racun buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menimbang-nimbang interpretasi. Tetapi kalau Tuhan yang ngajar, Tuhan pasti dia bilang. Jadi kita bukan begini. Oh, jadi ketika dia bilang, ketika kita misalnya bilang begini, Tuhan terima kasih. Karena Engkau berkata, Engkau ada bersama-sama dengan kami di sini. Engkau mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berbicara bagi kami. Dan Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Jadi gak nunggu lama, langsung itulah firman, saudara. Nah, pola pikir seperti inilah yang terus terbangun di dalam kita, saudara. Jadi saudara, kita ini menjadi kudus karena dia katakan kita kudus. Tetapi pasti kita tergoda untuk hidup kudus. Maksudnya itu kita berusaha gitu loh. Misalnya dia bilang, engkau mesti sabar. Itu pasti saudara, kita akan diperhadapkan dengan ketidaksabaran. Lalu kita berusaha untuk menjadi sabar. Nggak bisa. Tapi kalau kita menerima perkataan, terima kasih Tuhan. Engkau sabar. Aku sabar karena engkau sabar. Jadi kita nggak fokus lagi dengan berusaha menjadi sabar. Tapi bukan berarti jadi kita nggak sabar. Bukan. Saudara, dengan kita mulai melihat dia. Jadi pertama-tama akan keluar dulu saudara. Jadi kita kayak bingung. Kok kayak gini ya Tuhan ya? Jadi saudara, tepat ketika kita menanti-nantikan dia, disitulah kita mulai melihat arti sesungguhnya daripada sabar. Arti sesungguhnya daripada tekun. Semua yang dijelaskan itu semua rasanya baru saudara. Menyanyi untuk Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda untuk menciptakan lagu baru. Bukan. Hidup kita ini yang nyanyian baru. Jadi walaupun kita mengucapkan kata-kata yang sama, aku mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun nampaknya kita menyanyikan lagu lama. Tetapi itu bisa menjadi baru. Sesuai dengan waktunya nanti saudara. Dia akan kembangkan melalui kita. Melalui saudara. Ada nyanyian-nyanyian baru. Pasti Tuhan munculkan. Ini demi dia, saudara. Jadi dengerin, saudara. Lihat, saudara. Bahwa ketika Tuhan memberikan tempat ini kepada kita, saudara. Ini tempat untuk dipenuhi. Bukan jadi pajangan. Bukan jadi monumen, saudara. Tetapi di sini orang akan datang, belajar, hidup bersama-sama. Saling mengasihi. Saling memperhatikan. Saling menolong. Saling menopang. Menjadi keluarga. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita di sini, melatih kita di sini, kita mesti bersabar. Jangan takut ketika ada orang meninggalkan. Kita rasanya menjadi berkurang bukan bertambah. Tenang saja. Ini bukan mengenai kita. Ini mengenai dia. Jadi saudara, bumi ini saudara terus berjalan. Dan kita melihat, saudara setelah selesai proyek pengelolaan Tuhan ini, kita akan melihat kasih yang tulus. Kasih yang murni. Yang transparan. Yang terbuka.
tidak menyembunyikan. Apalah. Tolong Mami angkat dulu nih. Siapa ini? Kasih langsung. Tolong munculin ayatnya, Nak. Yang ayat berapa tadi? 29. Oh, 28 dulu. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dikatakan, mari mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29. Karena sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi, perhatikan ya, bahwa dia itu dikatakan api yang menghanguskan itu. Terjemahan yang lain itu api yang apa ya, melahap, gimana namanya? Membakar habis gitu. Apa yang membakar habis? Firman-Nya, bukan pribadinya, bukan keseluruhan dirinya, bukan, tapi firman-Nya, perkataannya. Jadi saudara akan benar-benar merasakan saudara. Perkataannya itu menelan semuanya kita, menghanguskan. Ya. Jadi saudara, mari mulai perhatikan perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan dari apa yang saudara dengarkan hari-hari ini. Sudah handphonenya? Siapa? Oh, sudah di bawah. Sini Alki, satu lagi. Handphone siapa? Handphone Mami sini. Stanley belum tidur kan? Stanley baca ayat sekarang ya. Mana dia? Sebentar. Yesaya 40 ya. Yesaya 40 dari ayat yang keberapa itu? Ayat 26. Sebentar. Hah? Yesaya 40. Mulai dari 25 coba. Ya, supaya semua baca sampai nanti ayat 31 ya. Sampai habis di bawah. 25, dari 25. Berarti sekarang Stanley, siapa lagi? Jose, Beatrice. Ya, Stanley dulu. Ayat 25 kan? Aku telah menggerakkan Yesaya seorang 40, Yesaya 40 loh. Di layar ada itu. Itu aja kecil itu. udah. Nah, Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. nah sekarang Yose 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tidak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Sekarang siapa lagi? Esther tadi? Lagi ini ya. Berarti siapa nih? Miguel, Michael, Michelle,
Miguel. Miguel ada? Michelle ada? Michelle. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Sekarang 29. 28 ya? Miguel. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah sekali yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Mikael. Oh, Mikael. Ayo, ikuti Mami. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, sudah. Sekarang 30 Brian. Kita pakai itu. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Terus 31. Join. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, perhatikan ya. Jadi saya closing aja ini ayatnya ya. Oke, supaya lihat. Nah, lihat di sini saudara. Kalau kita baca dari atasnya itu saudara, ini tentang Allah yang Maha Kuasa itu sedang memperkenalkan dirinya. Dia bilang, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Sebetulnya ini saudara, ini juga jadi kenapa digambarkan tentang benda-benda mati ini saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mati. Semua roh. Jadi termasuk iblis ketika dipanggil itu harus hadir gitu. Ketika dia suruh apa yang mau dilakukan dia, harus dia melakukan dengan tepat. Jadi iblis tak berdiri sendiri di sini. Inilah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sesungguhnya yang sedang menampakkan diri kepada kita. Jadi haram hukumnya saudara takut dengan keadaan apapun di dunia ini. Ketika saudara berjumpa, itulah artinya saudara kita berjumpa dengan Tuhan. Haram hukumnya ketika kita gentar dengan segala ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh dunia ini. Haram hukumnya. Jadi kalau kita menjadi takut dan gentar, berarti kita sedang terpisah daripada Tuhan. Jadi cepat-cepat sadari keadaanmu gitu loh maksudnya. Nggak bisa kayak gini gitu. Jadi ketika saudara menjadi tidak sabar ketika orang membuat saudara tidak sabar, itu berarti saudara sedang keluar dari Tuhan. Tidak boleh kayak gini. Gitu. Sadari keadaanmu. Enggak, kita mesti tetap damai gitu di hati kita. Itulah Allah yang sedang memperkenalkan dirinya bagi kita. Jadi saudara, ketika kita itu dipanggil dia untuk bersuka cita, menyembah dia, nggak boleh kita menjadi murung. Apapun keadaan kita. Gitu. Itu baru kita mengenal. Kenapa mukamu murung? Ketika dia sudah bunuh pun Habel, saudara, tetap dia bilang, saudara, mana adikmu? Padahal, saudara,
Adiknya itu sudah teriak. Darah adiknya itu sudah teriak. Darahnya aja bisa teriak, saudara. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah aku penjaga adikku, katanya. Padahal sudah tahu. Dia pikir Tuhan itu siapa gitu loh. Karena dia belum mengenal, saudara. Lalu kan dia yang melarikan diri dari Tuhan. Itu pun dilindungi sama Tuhan. Sampai ya sudah, nggak bisa lagi balik gitu. Jadi saudara, tepat apapun keadaan kita, nggak usah peduli. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ditipu orang, dalam keadaan menderita, apapun saudara, nggak. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Jadi sekarang saudara, Tuhan benar-benar menolong semua lapisan, semua level manusia. Dimanapun dia. Agama tidak membatasi dia. Tuhan sedang datang. Dan ketika dia panggil, nggak ada yang nggak bisa, harus mendengarkan dia. Berarti kalau menolak, itu seperti Ratu Wasti yang dibuang. Jadi ketika saudara ada di sini, saudara, ayo perbaiki semangat, sukacita saudara, menantikan Tuhan. Persiapkan segala sesuatu. Karena lihat begini saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, pada waktu Israel merasa, nggak tahu lah Tuhan, masalahku ini nggak ngerti. Aku terlalu rumit. Mungkin kita bicara seperti itu. Terlalu sulit saya. Aku memang orangnya kayak gini. Nggak bisa lagi. Sudah jelimit. Aku sudah benang kusut ini. Bayangkan saudara. Sekali Tuhan berfirman saudara. Benang kusut langsung menjadi bagus semua. Hanya dengan berfirman. Nggak begini saudara, nggak diurut satu-satu gitu ya. Perbaiki, ditarik. Bukan. Saudara gimana bisa memperbaiki benang kusut? Sampai kapan bisa itunya? Ngurutnya itu saudara. Kalau tali kusut boleh saudara perbaiki. Tapi kalau benang kusut, hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Siapa yang memperhatikan aku? Lihat semua bisa dipanggil dia. Nggak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidupmu nggak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau ditutupi oleh segala dosa dan pelanggaran. Tapi karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memanggil engkau hari ini. Engkau mesti tampil. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saudara, seluruh keadaan yang terjadi yang membuat kita hampir tidak berdaya, disitulah tepat Tuhan datang memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita. Jangan lari dari Tuhan. Nanti penderitaan akan makin sulit. Jangan sampai nanti saudara menjadi orang yang menghujat Tuhan. Tetapi orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Inilah salah satu ciri khas kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari ini. Ada semangat yang baru. Masih ingatkah saudara ketika saudara diteguhkan dengan pengertian,
akan hidup selama-lamanya. Betapa semangatnya. Tahukah saudara, firman setiap hari itu mengerjakan. Sampai saudara menampung seluruh kepenuhan Allah. Sehingga saudara berani berkata, aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Jadi ibaratnya semua kita ini saudara masuk di dalam satu tubuh. Satu tubuh inilah saudara yang dikatakan sorga. Yang dikatakan Yerusalem baru saudara. Jadi kita ini saudara adalah Yerusalem baru. Kita ini adalah rumahnya Tuhan. Dan Tuhan adalah rumahnya kita. Jadi tempat ini luas sekali saudara. Dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi, saudara. Karena ini sudah menyatu, saudara. Benar-benar, saudara, firman-Nya itu menjadi hidup dalam kita, saudara. Firman-Nya itu menjadi seperti sungai yang makin lama, makin dalam, saudara. Kita masuk, jadi kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Disitulah pusat tahtanya Allah. Kita naik ke tempat yang lebih tinggi, makanya dikatakan, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita naik makin lama makin tinggi. Itu artinya adalah pemahaman kita, pengenalan kita akan Allah. Makin lama makin tinggi, makin kuat. Itulah kesempurnaan Allah dalam hidup kita. Baik. Puji Tuhan. Sampai ketemu nanti besok pagi ya. Oke, dengan semangat dan sukacita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Sehingga kami beristirahat juga, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga kami bangun besok dengan tubuh yang fresh, dengan semangat mencari wajah-Mu. Terima kasih, segala pujian, kemuliaan, hormat bagi Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.